Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga kita senantiasa tetap berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Serasi, channelnya keluarga yang mendambakan keserasian hidup bersama alam. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini para pengurus Bank Sampah Migunani Asri Madani sedang bersiap-siap menunggu tamu dari Unilever. Akan ada agenda visit Eurocamp oleh Unilever. Untuk itu, bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, mari kita sama-sama tingkatkan kepedulian terhadap sampah, baik masyarakat, dunia industri, dan seluruh elemen warga bangsa. Selamat mengikuti acara Bank Sampah Migunani Asri Madani pada kali ini. Okay, Bapak Ibu, please welcome to our race bank. This is Bank Sampah Migunani Asri Madani. Mungkin bisa merapat dulu Bapak Ibu ke area yang agak lebih dingin, ke tengah. Okay, so Bapak Ibu, let me change role with Arik. I'm Tia. I will be hosting Eurocamp member, but also ibu-ibu bank sampah. So kita akan pakai bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. So ya, ini adalah Bank Sampah Migunani Asri Madani. Di sini bersama kita sudah ada ibu-ibu pengurus bank sampahnya, Bapak dan Ibu. Bank sampah ini adalah salah satu bank sampah binaan Unilever. Sejak tahun 2008 memang Unilever sudah membina berbagai bank sampah. Kita punya lebih dari 4.000 bank sampah di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, kalau MAM mungkin Bu Vivi mau cerita sedikit. Bank Sampah Migunani Asri Madani ini kita ngomongnya Bank Sampah MAM, Bapak dan Ibu, yang paling dekat dari kantor, yang lain-lainnya ada di Jabodetabek sih, Minibar. Mungkin cerita dari tahun berapa kali ya, Ibu Vivi? Ya, saya Ibu Vivi, Ketua Bank Sampah Migunani Asri Madani atau Ketua Bank Sampah MAM. Ya, kita berdiri sudah hampir 6 tahun. Insya Allah nanti Maret tanggal 8 kita 6 tahun. Jadi kurang lebih 2,5 sampai 3 ton dalam 1 bulan. Makasih Bu Vivi. Ya. Iya. Bapak Ibu, mungkin tadi yang dipresentasikan Bu Maya, tadi kan ada refill ya, program refill kita di Bank Sampah ini. Bapak dan Ibu, Unilever refill program, setiap penimbangan para nasabah bank sampah ataupun yang non nasabah juga bisa membeli Rinso, Wipol, Sunlight-nya kita melalui ibu bank sampah ini. Dan ibu-ibu sekalian bisa langsung simulasi. Nanti Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan di tengah-tengah simulasi dipersilahkan gitu ya. Ini kami akan menjelaskan untuk flow dari registrasi, kemudian pencatatan, penimbangan, sampai ke simulasi untuk program Unilever Refill yang kita punya. So every member of our race bank have this kind of buku tabungan Bapak dan Ibu. So yeah, every time they come to our waste bank, they have to bring their own buku tabungan. So every time we record the tonnage or we record the quantity of the waste, directly we can always put the saldo or the rupiah nominal into the buku tabungan. Di sini kapan saja boleh diambil, yang penting mereka punya tabungan seperti itu. Nah, jadi manfaat dari sampah yang biasanya terbuang sia-sia, kalau di sini alhamdulillah sudah sangat bisa membantu warga. Ya, salah satu campaign kami yang bertajuk Generasi Pilah Plastik itu Bapak dan Ibu itu untuk mengencourage para ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya, seluruh generasi untuk tadi sorting their waste from home, karena tadi seperti yang Bu Vivi udah jelaskan itu harganya akan berbeda ya Bapak dan Ibu. Harga kalau misal sudah dipilah, if the member already sort their waste from their home or from their house, the price will be of course increase
rather than the mixed one. Tuh, jadi kita encourage untuk generasi pilah plastik itu dari sini sih Bapak dan Ibu, tidak hanya melalui member tapi juga melalui masyarakat sekitar untuk melakukan generasi pilah plastik itu gitu. Nah, kalau ini namanya botol bersih. Nah, kalau ini namanya botol bersih. Nah, itu harganya beda sama yang ini tadi. Kalau ini misalnya 1.500, kalau yang sudah dibersihkan seperti ini 1.800. Jadi agak jauh bedanya Rp300 Terus sendiri. ininya juga sendiri kan itemnya. Tutupnya sendiri. Jadi ini adalah contoh botol yang disediakan oleh Bu Vivi dan tim di masing-masing outlet. Contohnya botolnya kayak gini. Ya, ini nanti kalau misalnya udah habis, mereka bisa isi ulang lagi, bawa lagi botol ini. Gitu. Jadi cukup sekali aja punya botol isi ulangnya. Nah, gimana Bu Nita? Potong tabungan apa mau pakai cash? Potong tabungan. Ya. Jadi bisa beli pakai saldo tabungan bank sampahnya Bapak dan Ibu. Jadi nggak nambah duit lagi, potong saldo. Jadi kita pakai alat bantunya itu hanya corong Bapak dan Ibu biar mili. Jadi 500 mili dan 1 liter Bapak dan Ibu. Nah, kalau misal udah dituang, nanti kita akan tulis nomor batch-nya sama expired date-nya gitu. Jadi akan tetap ada expired date-nya di botol tempat refill Bapak dan Ibu. Kita salin dari jerigen. Based on the expired date yang sudah tercantum di jerigennya. Gitu. Saat ini kita baru menjual 3 produk Bapak dan Ibu, Sunlight, Rinso, dan Recall. Sunlight Rinso-nya pun yang Rinsomatic. Jadi baru produk yang home care. Kalau personal care kayak misalnya sabun, Lux, Lifebuoy, itu kita masih belum, shampoo itu masih belum karena belum adanya regulatory atau peraturan yang jelas dari Bepom River yang tadi penjelasan Bu Maya sebelumnya di kantor. Begitu Bapak dan Ibu untuk programnya, silakan. Terima kasih untuk programnya. Saya cuma penasaran aja sih satu, tadi kan ada saldo yang terkumpul ya dari teman-teman warga sini. Selain untuk potong dari sini, biasanya saldonya diapakan sama warga atau misalnya kayak ada likuidasi atau misalnya memang kayak untuk ini aja apa kayak gimana? Jadi kalau buku tabungannya itu terserah mereka mau buat apa. Jadi kalau kita itu bebas. Jadi ketika mereka punya tabungan, kalau mereka mau ambil biasanya itu tadi seperti yang saya sebutkan, ada yang mau lebaran atau mau anak sekolah. Tapi daily juga kalau ketika mereka butuh bisa. Ya selama mereka punya tabungan. Tapi sebenarnya memang kan sistem dari bank sampah ini kan slogan yang kita gaungkan adalah jadi sampah jadi rupiah, dari sampah jadi rupiah gitu. Jadi dari sampah bawa sampah ini bisa jadi uang gitu, bisa dapat uang, udah sampah jadi rupiah gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Saya mau tanya, jadi sampah yang dikumpulkan tadi itu eksklusif tadi dikirim ke Unilever, kemudian ditukar dengan produk ini, atau produk itu tetap harus membeli dari Unilever dulu? Oke, maksudnya produk untuk yang refill ya Pak? Iya. Iya, produk Iya. yang dijual Yang akan di-refill di sini. Iya. Iya, itu berbeda bagian sih Bapak. Jadi ini untuk program refill ini memang kita itu yang tersedia produknya dalam bentuk jerigen itu baru 3 produk ini. Ini bisa didapatkan dari Unilever Professional ataupun tersedia di berbagai retail market kayak misalnya Lotte ataupun di Ion, itu kadang kita jual produk-produk jerigen ini. Tapi memang untuk fokus ke yang retail program ini baru di 3 produk ini karena yang tersedia dalam jerigen baru 3 ini untuk yang home care produk kami. Nah, menjawab tadi Pak, kalau misal Mas sebenarnya nggak ada hubungannya sih Pak antara yang sampah yang sudah terkumpulkan dengan untuk membeli produk ini beda. Bukan di barter ya? Bukan. Sistemnya bukan. Kalau yang ini ya tabung sampah. Tabung sampah aja. Tapi program baru. Saya tambah ya. Jadi kalau sampah yang kita kumpulkan seperti ini, itu kita ada lapak
atau pengepul sendiri gitu. Jadi ya dijemput. Jadi kalau konsepnya bank sampah itu tidak ada sampah yang menginap. Jadi misalnya kalau kami itu kan sebulan 2 kali hari Kamis. Jadi itu kan karena sudah kita kayak ada kontrak gitu ya, kontrak tidak tertulis. Itu jadi nanti sampah diambil, biasanya habis zuhur. Nah itu langsung itu titik penyimpanan itu kayak keliling lagi. Langsung dibawa ke papaknya. Terus kemudian di total dibayar. Langsung ditransfer biasanya. Jadi sampah itu nggak ada yang Jadi proses recyclingnya atau recyclingnya nanti akan dilakukan oleh pihak ketiga yang menjemput itu tadi Bapak dan Ibu. Jadi di sini adalah fokus untuk ke penabung bank sampah itu tadi. Gitu. Terkait dengan tadi kan bank sampah sudah ada channelnya. Artinya kalau kita di perumahan warga pasti sudah ada kayak pada kutip sudah ada pengumpul. Orang berprofesi sebagai pengumpul sampah itu pasti sih adalah bukan kayak namanya kutip seperti merebut rezeki orang. Nah, boleh di-share kira-kira pasti terjadi gesekan. How to ya, gimana caranya untuk biar nggak terlalu, karena ya, saya tahu bahwa juga ada pertama support channelnya, di sisi lain nggak ada warga lokal lama di sini ya, kok saya nggak dapat tanda petik dapat bagian, tapi menjadi orang lagi. Terima kasih. itu pertanyaan Bapak itu tantangan kita di awal-awal. Ya, jadi banyak yang bilang, aduh, itu bank sampah merebut lahan pemulung. Ya, tapi kita kembalikan lagi. Sejauh ini kehidupan kita pemulung dan bank sampah itu berjalan harmonis. Jadi misalnya kalau di lapak sana harganya rendah, kita tawar sama lapak-lapak yang gerobak dorong itu lebih tinggi, kita jual sama bapak itu. Udah gitu kan ini kita ada 1.300-an warga, kita aja baru hampir 400 selama 6 tahun, kan masih ada yang tidak ke kami. Jadi insya Allah sejauh ini kita masih harmonis. Saya mah mau ngasih pemulung aja, kasihan sampahnya. Sekarang ini dikasih apa cuma ditaruh di tempat sampah? Kalau cuma ditaruh di tempat sampah, pemulung biasanya cuma diajak-ajak diambil sesuai kebutuhan dia. Sisanya itu sampah tinggal berantakan tuh di tempat sampah seperti itu. Kecuali kalau seperti konsep bank sampah dia pilah kemudian dikasih pemulung, nah itu baru keren. Gitu. Oke, semoga menjawab Pak. Insyaallah. Any other question, Ibu Bapak? Driver terus balik lagi jadi packaging itu ya, tapi yang dari bank sampah ini kemudian setelah tadi kedua ketiga, tapi gimana ya, itu program yang mengukur itu juga nggak sih? Iya, thank you Bu. Untuk program kita itu terpisah Bu, jadi kita tidak, karena ini sampahnya kecampur, seluruh merek, seluruh jenis gitu ya. Dan ini setelah kita timbang, setiap 2 minggu sekali ada pihak ketiga yang jemput, kemudian nanti akan recycle, nanti akan lari ke recycling industry. Itu kita tidak bisa mengukur tracing untuk ke situnya Bu. Yang bisa kita ukur adalah beberapa kerjasama kita dengan berbagai recycling industry, ataupun waste bank, ataupun TBR, ataupun agregator. Jadi antara channel yang bisa kita ukur. Tapi kalau dari bank sampah, kemudian ke pihak ketiga pengelola, kemudian ke recycling industry, itu kita nggak ada flow untuk tracingnya gitu. Ke situ. Jadi kalau yang recycling ini beli sendiri ya, kita beli ke lote, Iya, nggak langsung beli ke unit harga itu. Ke Unilever profesional, ada namanya UPRO. Cuman memang UPRO itu kan juga melakukan supply kepada misalnya Lotte ataupun Aeon gitu ya Bu. Jadi kadang pun kosong ya Bu stoknya. Jadi kadang Bu Vivi dan tim bank sampah kalau misalnya lagi kosong di UPRO, dapatnya di Lotte ataupun dapatnya di Aeon. Jadi memang Unilever tidak handling langsung untuk supply, tapi mengajak ibu-ibu pengurus untuk mandiri untuk mengelola bisnis Unilever Refill program ini sendiri dengan cara membeli ataupun mencari jadi dari channel-channel yang memang tersedia gitu. Jadi nggak harus dari Unilever profesional. Jadi memang pemberdayaan Biasanya kita cari promo.
Justru kayak biasanya lebih murah juga gitu ya. Iya, lebih murah. Jadi kami kalau biasanya harga promo itu kami langsung borong biasanya. Untuk sampah minggu tadi ada botol sekian ribu. Apakah Unilever memberikan insentif? Karena dalam hal ini setelah sampah dikumpulkan akan dikirim kembali. Tapi jual dengan harga sekian. Mungkin saya akan bisa mengerti apakah dalam hal ini Unilever memberikan insentif tadi bisa sampah yang dijual oleh warga dengan sampah ini lebih murah. Kalau insentif dalam nilai rupiah mungkin tidak, tapi kita bisa dapat bantuan seperti ini contohnya. Ini kita dari Unilever. Terus tanggal 25 besok kami karena Maret itu sudah mendekat puasa, jadi acara ulang tahun kami sekaligus HPSN ya, Hari Peduli Sampah Nasional, itu kami juga dibantu seperti itu. Ini seperti buku timbangan, seragam. Jadi lebih ke sarana. Sarana. Jadi Bapak dan Ibu, kami ke para ibu-ibu ini tidak mentah kasih uang gitu ya Bapak dan Ibu. Yang kami lakukan adalah melakukan pelatihan sehingga ilmu itu ibaratnya bisa lebih sustain gitu ya Bapak dan Ibu, dibanding kalau misal kita terus membantu dengan uang gitu. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu saksikan apa yang ada di sini itu adalah benar-benar kerja keras dari ibu-ibu MAM ini sendiri. Kami hanya mensupport sarana dan prasarana yang bisa kami terus bina, terus kasih gitu ya. Bisa ada kegiatan kami akan support untuk beberapa produk dan yang lain. Tapi rupiah itu kami mengedukasi untuk ibu-ibu bank sampah ini bisa secara mandiri melakukan entrepreneurship dengan Unilever Refill, kemudian dengan terus mengelola flow uang lewat tabungan bank sampah dan yang lain gitu. Itu mungkin menjawab ya. Silakan. Jumlah pengurusnya berapa? Maksudnya ini kan berarti ada untung juga gitu ya, ada sistem. Jadi awal berdiri tadi seperti saya bilang kami cuma 2 titik penimbangan dengan 10 pengurus. Alhamdulillah memasuki tahun ke-6 ini kami sudah mempunyai 6 titik ACP ya. Ya keren gitu Bu, antar cabang pembantu. Plus 1 di basecamp kita, jadi 7. Nah, di wanita sudah banyak, 8 berarti ya, 8 ya. Jadi dari yang 10 orang sekarang kita pengurus di lapangan itu ada 18. Tapi semua tim kayak pembina, penasihat segala macam itu ada 21. Yang tadinya kita ini kan ada uang lelahnya ya setiap penimbangan. Seragam baru terus Bapak Ibu, ini edisi yang pakai hijau, kadang ada pink, Dan kami juga melakukan mencontoh kayak bank-bank profesional gitu. Jadi setiap 2 bulan sekali atau kalau kita lagi memang banyak yang diurus itu biasanya sebulan sekali, tapi kalau enggak kita 2 bulan sekali itu kami evaluasi kerja. Jadi biar teman-teman mungkin ada yang mengganjal atau apa, di situ nanti kami bicarakan. Jadi alhamdulillah makanya hingga tahun ke-6 ini kami masih tetap solid. Tepuk tangan dong buat pengurus. Bu, ini ada bentuk badan usahanya nggak sih? Kami punya SK, jadi bank sampah itu harus dilegalkan. Jadi pertama sekali tahapannya kita bikin SK desa. Jadi kan jelas tuh siapa ketuanya, pengurus dan segala macam. Kemudian kita naikkan lagi ke SK Dinas DLHK Kabupaten. Ada. Jadi secara legal pun terdaftar gitu Pak. Ibaratnya kalau misal warung gitu ya nggak bisa digusur gitu ya Bu, karena sudah secara legal terdaftar. Itu pun menjadi bagian dari tanggung jawab Unilever juga sih Pak, untuk ini melegalkan setiap badan usaha atau setiap bank sampah ataupun pengepul ataupun TPS 3R yang kami kerjasamakan. Kami
kami selalu bertanggung jawab untuk legalitas dari setiap pindaan kami, collection points pindaan kami, gitu. Maksud saya ini bentuknya ini organisasi masyarakat ya, bukan yayasan ataupun PT ya. Jadi ini kumpulan ibu-ibu yang senang ngumpulin sampah gitu. Sekedar informasi, selama 6 tahun berdiri, sampah yang kita kelola 94.412 ton, 917.400 Jadi memang sudah besar sekali Bapak dan Ibu omset dari sampah ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan kalau mau menanggung sampahnya. Nah, kita tuh juga punya kerjasama sama Google, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu cari di Google Maps bank sampah terdekat gitu, terus muncul, itu adalah part of our partnership dengan Google. Silakan dicoba kalau misal bingung gitu ya, bank sampah mana nih yang paling dekat dari rumah, itu bisa mulai dengan type bank sampah terdekat di Google Maps, nanti muncul, silakan stok sampahnya. Kalau males, kita punya juga partner startup namanya Duitin. Demikian teman-teman edisi kita kali ini. Terima kasih kepada para subscriber dan siapa saja yang telah menyimak video ini. Mari kita dukung gerakan peduli sampah untuk lingkungan yang asri dan lestari. Sampai ketemu pada edisi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.